Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15, hampir lahiran, masih sempat ngebakso. Dengan hati-hati Arya mengangkat tubuh istrinya menuju ruangannya. Tak lama keduanya sudah menyatu berbagi peluh. Desahan dan erangan terdengar membuat bulu kuduk meremang bagi yang mendengarnya. Kristal. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Maya masuk ke dalam ruang kerja anaknya. Dia memanggil-manggil sang menantu yang katanya ikut ke kantor pagi ini. Kosong, Maya celinggak-celinguk berjalan mencari keberadaan anak dan menantunya. Sampai akhirnya langkahnya harus berhenti. Setelah mendengar suara-suara horor dari ruangan khusus Arya. Ya ampun, benar-benar mereka. Apa semalam mereka tidak melakukannya di rumah? Bercocok tanam kok tidak tahu tempat. Dasar anak menantu tidak ada akhlak. Dengan begitu kesal Maya melangkah keluar, meninggalkan ruangan yang penuh dengan suara-suara aneh. Dia berniat ke ruangan suaminya kembali, membiarkan mereka menuntaskan hasratnya. Tapi sebelum itu Maya menuju ruangan Alex. Untuk memberitahukan tidak ada yang boleh ke ruangan Arya saat ini. Alex yang diberitahu Maya tertawa terbahak-bahak. Karena itu bukan hal yang baru menurutnya. Karena dia pun sering memergoki pasangan suami istri itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Maya kembali menuju ruang kerja Arya. Maya mengetuk pintu terlebih dahulu. Takut kalau mereka melakukannya di ruang kerjanya bukan di dalam kamar khusus. Maya membuka handle pintu setelah seseorang menyahut untuk menyuruhnya masuk. Mommy. Kristal berteriak heboh ketika melihat ibu mertuanya. Maya membuka tangannya untuk memeluk menantu tengilnya. Emosinya menguap begitu saja ketika matanya menatap perut Kristal. Gimana kabar cucu Mommy? Mereka tidak buat ulah kan? Maya mengusap perut menantunya. Hehe, sedikit Mom. Mendengar jawaban istrinya, Arya memanyunkan bibirnya. Sedikit apanya kemauan anak-anaknya begitu unik. Masih di perut saja mereka buat pening begitu. Apalagi lagi nanti kalau mereka sudah keluar. Ucap Arya hanya dalam hati. Kok Mom tumben datang ke kantor? Maya menepuk keningnya, dia hampir lupa dengan tujuannya datang ke kantor anaknya. Selain Mom kangen sama cucu-cucu Mommy. Ada hal penting yang ingin Mom bahas dengan kalian juga. Tentang apa Mom? Kristal mulai penasaran dengan apa yang akan dibahas mertuanya. Jiwa keponya sedang meronta-ronta sekarang. Gini, kandungan Kristal kan sudah memasuki bulan ke-7. Dan rencananya Mommy akan mengadakan syukuran minggu depan ini. Gimana menurut kalian? Arya dan Kristal saling pandang. Kemudian Kristal menganggukkan kepalanya, supaya Arya mewakilinya untuk berbicara. Kalau kami sih manut saja Mom, terserah kalian saja, asal tidak merepotkan kalian. Kalau gitu nanti Mom akan ke rumah Abimanyu untuk membicarakan ini. Kamu mau ikut Mommy ke rumah orang tuamu, Kris?
Spontan Kristal menggeleng, sekarang ini dia rasanya tidak mau jauh dari suaminya. Maya tersenyum geli melihatnya. Dia tahu kalau menantunya tidak bisa jauh dari suaminya saat sekarang ini. Kalau gitu Mom pamit dulu. Arya mengantar mominya sampai depan pintu ruangannya. Dan kebetulan sekali dia berpapasan dengan Alex yang hendak menuju ruangannya juga. Pagi, bos. Alex menyapa atasannya. Kemudian dia menyerahkan sebuah berkas yang harus ditandatangani oleh Arya nantinya. Alex melirik ke arah sofa, di mana Kristal istri bosnya tengah asik memakan berbagai cemilan. Melihat Alex yang sedang menatap istrinya, Arya menyentil kening Alex. Aduh, sakit bos pagi-pagi udah KDRT saja. Alex mengusap-usap. Keningnya yang terkena sentilan atasannya. Makanya punya mata dikondisikan. Ngapain kamu lihat istriku begitu? Alex terkekeh. Atasannya begitu sangat posesif, dulu saja berlagak cuek, sekarang bucin akut. Malah ketawa lagi. Kesurupan apa kamu? Atau jangan-jangan kamu salah minum obat lagi? Tuh lihat Kristal, masak makanan sekresek gitu hampir habis sendirian. Dia lapar apa doyan? Heh, kamu lupa apa di dalam perutnya kan ada 3 bocil? Bener juga ya, bisa bayangin nggak, Ar? Kalau mereka keluar nanti seperti apa tengilnya? Dalam perut aja sering buat senam jantung, apalagi udah pada lahir tuh mereka. Kira-kira rambut kamu bakal botak nggak ya? Alex mengetuk-ketuk keningnya tanda sedang membayangkan. Dasar asisten laknat malah ngebayangin lagi. Mau saya potong gaji kamu bulan ini? Jangan bos. Alex mengetukkan tangannya tanda minta maaf. Sebelum atasannya tambah bertanduk, Alex secepat kilat berlari keluar dari ruangan Arya. Arya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Kenapa rasanya semua orang yang berada di dekatnya tidak ada satupun yang waras, semua gesrek begitu? Arya menoleh ke arah istrinya. Dia sedikit kaget melihat Kristal yang sudah tertidur sambil memeluk chips kesukaannya. Arya mendesah, dengan hati-hati dia mengangkat tubuh istrinya, memindahkannya ke dalam kamar khususnya. Arya memandang lekat wajah istrinya, mengusap pipinya pelan lalu mencium kening istrinya dengan sayang. Arya kembali ke meja kerjanya, berkutat dengan semua berkas yang berjejer rapih di atas meja. Sesekali dia memijit keningnya dan merenggangkan otot-otot tubuhnya di kala lelah. Hari ini syukuran 7 bulan kehamilan Kristal diadakan. Suasana kediaman utama Adiatama tampak begitu ramai. Mereka tampak sangat bahagia menyambut acara tersebut. Mereka tidak mengundang banyak orang, hanya keluarga dekat, relasi bisnis. Dan tak lupa anak-anak panti cahaya bunda yang tentunya milik Kristal sendiri. Tampak Kristal sangat cantik dengan gaun syarinya, yang senada dengan baju koko yang Arya pakai. Sayang, kamu cantik sekali. Pipi Kristal tampak bersemu merah mendengar pujian suaminya. Terima kasih atas pujiannya, tapi sayang, nggak ada receh. Eits, nggak usah receh, tapi ini saja cukup. Arya menarik pinggang Kristal. Tanpa kompromi Arya melumat bibir Kristal cukup lama.
Setelah puas Arya mengusap bibir istrinya yang tampak bengkak karena ulahnya. Dasar mesum, tidak malu apa dilihat bocah? Arya memelototkan matanya. Ketika matanya bersirobok dengan mata seorang anak kecil yang sedang berkaca-kaca menatapnya. Hua, tampak bocah laki-laki gembul itu menangis histeris. Semua orang terkejut mendengarnya, mereka segera mencari tahu apa yang terjadi. Nah, loh, kenapa itu si Bima jadi nangis kejar gitu? Arya mengedikan bahunya tanpa tak mengerti. Sementara itu Bunda Rita tampak berlari-lari menuju ke sumber suara. Bima, kenapa? Nak Kristal, kok tiba-tiba nangis? Bunda Rita tampak bertanya pada Kristal. Yang sedari tadi berusaha menenangkan bocah gembul itu. Kristal juga nggak tahu, Bun. Bunda Rita menuntun tangan kecil Bima, mengangkatnya ke dalam pangkuannya. Coba Bima cerita sama Bunda, kenapa Bima nangis kenceng begitu? Apa ada yang nyakitin kamu? Bima menggelengkan kepalanya, mulut kecilnya mulai terbuka. Tadi Bima lihat bibir kakak Tantik dimakan Om Alia, Hua. Bima kembali menangis histeris, sedangkan semua pasang mata menatap Arya dan Kristal. Sedangkan kedua orang yang menjadi tersangka tampak salah tingkah dibuatnya. Arya merutuki kebodohannya, bisa-bisanya dia kebablasan begitu. Hahaha, bibir kakak bukan dimakan, Bima, tapi disosor soang. Arya memelototkan matanya, tidak percaya jika istrinya gesrek begitu. Sementara semua orang yang mendengarnya ikut tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Ya ampun, dasar istri tidak ada akhlak. Bukannya marah, Kristal semakin menjadi. Setelah drama ciuman itu selesai, acara syukuran 7 bulan kehamilan Kristal sedang berlangsung. Berbagai susunan acara telah dilaksanakan, tibalah di acara puncak, di mana pembacaan doa oleh seorang kiai untuk anak-anaknya dan semua orang yang berada di sana. Setelah selesai, para tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Mas, saya mau itu. Kristal menunjuk seorang pria tampan yang sedang berbincang-bincang dengan asistennya Alex. Itu kan, Andika relasi bisnisnya Mas, emang kenapa dengan dia? Dedek bayinya mau dielus sama dia. Kristal kembali menunjuk ke arah Andika. Ya ampun, perasaan masih di dalam perut saja udah centil begitu, apalagi keluar nanti. Arya membuang nafasnya kasar. Kemudian dia menuntun tangan istrinya, menghampiri Andika dan Alex. Melihat kedatangan Arya dan istrinya, mereka tersenyum menyambutnya. Alex memicingkan matanya melihat mimik muka Arya yang tampak terpaksa. Maaf Tuan Andika, istri saya meminta sesuatu darimu. Meminta apa? Saya tidak mengerti. Minta kamu elus perut istriku, tapi ingat jangan cari kesempatan. Tampak Andika cuek saja dengan amarah yang Arya berikan. Sedangkan Alex yang sedari tadi menahan tawanya, akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Tawanya pecah seketika itu. Hahaha. Alex tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Kristal mengucapkan terima kasih kepada Andika didampingi Arya suaminya. Waktu terus berlalu,
Usia kandungan Kristal saat ini 37 minggu. Kondisi kandungannya pun sangat sehat. Dokter memprediksi kalau Kristal akan melahirkan di minggu sekarang. Karena itulah saat ini Arya membawa semua pekerjaan kantor di rumah. Mas, nggak berangkat ke kantor? Ini sudah jam berapa, nggak takut kesiangan apa? Kenapa harus takut? Kalaupun hari ini Mas nggak masuk kantor pun nggak ada yang bakal marahin. Kan suami kamu ini bosnya? Arya mencubit pipi tembam istrinya dengan gemas. Aduh sakit tahu Mas, perasaan sekarang ini Mas demen banget cubit pipi Kristal. Heran deh. Kristal menggembungkan pipinya yang terasa sakit, dia meraba pipinya yang terasa panas. Sayang, perasaan dari tadi kamu bolak-balik toilet terus kenapa? Arya heran dengan istrinya yang tidak biasanya itu. Iya nih, Mas dari tadi bolak-balik pingin pipis terus. Arya menuntun tangan istrinya, lalu menyuruhnya duduk di atas tempat tidur. Agar Kristal bisa merebahkan tubuhnya yang terlihat lelah tersebut. Kristal memekik ketika salah satu bayi dalam kandungannya menendang. Arya yang sedang berkutat dengan laptopnya pun akhirnya menghentikan kegiatannya. Dia melihat istrinya yang tampak meringis kesakitan. Kamu kenapa sayang? Arya begitu khawatir dengan istrinya. Tadi salah satu anak kita menendang Mas. Tapi kok rasanya sekarang perutku agak sedikit mulas ya? Arya mengusap perut istrinya dengan sayang. Berharap bisa sedikit meredakan rasa mulas di perut istrinya. Mas, sebaiknya telepon Mommy saja. Kristal ingin mereka segera ke sini secepatnya, please. Kristal merasakan sakit di perutnya agak sedikit terasa. Mulai khawatir kalau dirinya akan melahirkan hari ini juga. Arya menuruti kemauan istrinya. Dia menghubungi orang tua dan mertuanya mengabarkan keadaan Kristal saat sekarang ini. Sementara itu di kediaman Abimanyu. Mom Laila tampak begitu panik ketika seseorang menghubunginya. Dedi, aduh kemana sih itu orang pakai ngeluyur segala lagi? Laila tampak kebingungan mencari keberadaan suaminya. Mendengar suara Laila yang berteriak memanggil namanya. Abimanyu bergegas menghampiri istrinya. Ada apa sih Mom? Pakai teriak-teriak segala. Udah kayak toa masjid aja suaranya kenceng banget. Laila mendengus kesal. Bisa-bisanya Abimanyu menyamakan dirinya dengan toa masjid. Ayo Dad, cepat itu mau melahirkan. Abimanyu menggelengkan kepalanya tak mengerti apa maksud istrinya. Yang melahirkan siapa? Bruno, perasaan dia jantan. Angel serigala itu kan udah lahiran kemarin terus siapa lagi sih? Laila menepuk keningnya. Kali saja saat ini dia sedang memegang batu. Rasanya dia ingin tumpukan batu itu ke kepala suaminya. Biar dia ingat kalau punya anak perempuan yang sedang hamil tua. Bahkan sekarang ini sudah mau melahirkan. Ya ampun Dedi, Kristal mau melahirkan cepetan kita ke rumah mereka. Mendengar nama putri kesayangannya disebut, Abimanyu kalang kabut. Dia segera menyuruh sopir untuk mengantarkan dirinya dan Laila ke kediaman Arya. Karena jarak rumah mereka yang dekat tak sampai 15 menit, akhirnya mereka sampai di tujuan.
Bersamaan dengan itu juga, Adiatama dan Maya tampak turun dari dalam mobilnya. Arya, di mana istrimu? Maya yang berpapasan dengan anaknya menanyakan keberadaan Kristal, menantu tercintanya. Arya menunjuk seseorang yang sedang asik menikmati semangkok bakso yang dibelinya barusan dari penjual keliling di depan rumahnya. Kristal. Kristal terjangkit kaget mendengar teriakan itu. Dia menoleh ke arah suara, tapi sedetik kemudian dia asik kembali dengan baksonya. Wait a minute, please jangan ganggu Kristal dulu Mom and Dad. Lagi nanggung sedikit lagi baksonya habis. Mereka tercengang dibuatnya, sifat Kristal ternyata benar-benar menyebalkan. Mereka yang sedari tadi kalang kabut. Tapi sang peran utama sedang asik-asikan memakan bakso. Arya, kamu ngeprank kami ya? Katanya istrimu kontraksi mau melahirkan, lah itu. Arya menarik nafas kasar. Lalu dia mulai menceritakan pertama kejadian sampai istrinya makan bakso. Semua orang yang mendengar cerita Arya mengelus dada melihat tingkah ajaib Kristal. Bersambung.